Selamat datang kembali di channel MDW BIM Design. Kali ini kita akan membahas tentang settingan AutoCAD 2021 untuk awal-awal pemakaian. Ini yang biasa settingan yang saya pakai ya. Kita buka dulu CAD-nya. Nah, untuk secara keseluruhan versi AutoCAD ini secara tiap tahun pasti ada upgrade peningkatan. Kita akan bahas di lain waktu. Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah tampilan awal daripada AutoCAD 2021. Nah, sebelum kita masuk ke settingannya, kita memilih dulu lembar kerja yang akan kita pakai atau kita membuka lembar kerja baru. Ada beberapa langkah yang bisa kita pakai, yaitu yang pertama kita bisa lewat simbol AutoCAD di sebelah pojok kiri atas atau sebelah pojok kanan layar ya. Di sini ada new. Nah, atau kita bisa menggunakan shortcut keyboard Ctrl+N. Kita klik kiri di pada mouse, muncul select template ya. Nah, di sini kamu bisa memilih template mana aja yang mau dipakai. Nah, sebelum kita memilih templatenya, kita cancel dulu. Bagaimana sih cara masuk select template ini selain menggunakan tadi ada dua kan? Kita bisa lewat A sama new ya di sini, atau langsung tekan pada keyboard Ctrl+N seperti ini. Atau kita bisa lewat di bagian atas ini ada namanya quick access toolbar. Nah, kita pilih yang pojok ini ya, new. Otomatis akan muncul select template-nya. Atau bisa lewat yang di sini di get start. Nah, kalau kita tekan start drawing, maka dia langsung terpilih lembar kerja. Jadi kita tidak bisa memilih pilihan yang kita inginkan. Jadi kita bisa klik di sini tanda panah. Nah, kita bisa pilih lembar kerja atau template yang akan kita pakai. Atau bisa satu lagi yaitu lewat tanda plus di sini ya untuk new drawing. Tapi ini sama dengan start drawing, dia langsung otomatis ada lembar kerjanya. Jadi kita tidak bisa memilih lembar kerja yang kita inginkan. Nah, untuk masalah template tadi ada banyak pilihan. Di sini ada dua ya, yang template yang biasa digunakan itu dalam satuan metrik atau satuan imperial. Karena di Indonesia itu sering menggunakan satuan dalam sentimeter atau kilometer atau mili, maka kita menggunakan satuan metrik. Kita coba pilih dulu. Nah, ini tadi saya pilih menggunakan yang CAD aja ya, CAD DWT. Lalu saya akan buka satu lagi. Di sini ada CAD ISO. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, biasanya kalau awal-awal settingan tuh pasti kita memikirkan drawing unitnya. Jadi ukurannya sudah pas belum area kerjanya. Biasanya dicek dengan limit. Nah, di sini kalau yang kita menggunakan CAD ISO tadi ukurannya sudah 420 297, ini sekitar ukuran kertas A3 ya. Terus kalau yang satunya lagi limit, nah kita cek ini 12,9. Jadi untuk yang CAD ISO ini dia sudah menggunakan satuan normal internasional metrik, sedangkan yang CAD ISO di sini dia menggunakan satuan feet dan inci ya. Jadi kita karena di Indonesia lebih baik agar kita nggak usah bingung-bingung masalah drawing unitnya, kita pakai saja yang CAD ISO untuk lembar kerja yang kalian pakai nanti. Untuk langkah berikutnya kita tutup dulu ya beberapa lembar kerja ini. Kita sisakan satu yang kita gunakan yang CAD ISO metrik. Nah, otomatis kalau kita menutup gambar tanpa menyimpan, dia akan bernama sesuai dengan berapa kali kita membuka. Kalau kita buka baru lagi,
otomatis dia akan bernama drawing 5 dan sebelumnya drawing 4 ya. Nah, untuk settingan kita masuk ke perintah option. Nah, perintah option itu juga ada beberapa cara untuk masuk. Kita bisa menggunakan shortcut keyboard OP lalu enter atau spasi ya, atau langsung kita klik optionnya, maka muncul tampilan option dari WadaGet. Atau kita bisa lewat simbol AutoCAD di bagian atas lalu ke bagian option di sini. Satu lagi kita bisa menggunakan klik kanan pada mouse. Di sini ada option juga. Nah, langkah pertama di bagian option atau settingan CAD ini kita ke bagian file dulu. Nah, biasanya pada saat kita mau memakai CAD kita harus tahu juga dia tempat lokasi simpanan otomatisnya di mana kalau seumpama data tersebut hilang. Nah, contoh ini ada autosave ya. Autosave-nya ada di user app. Nah, ini dalam sekali, nanti nyarinya susah. Biasanya saya akan mengganti lokasinya dengan cara saya klik 2 kali. Nah, lalu kita mungkin tentukan saya simpan di Google Drive di sini. Nah, saya taruh aja di proyek ya. Terus saya buat baru save as automatic. Nah, seperti ini. Nah, saya klik open. Oke, nah ini lokasinya. Nah, jadi lebih mudah untuk saya nanti mencari file-file yang nanti apabila file saya hilang, saya mendapatkan duplikasi filenya di folder ini yang kita buat tadi. Klik OK. Nah, setelah opsi pertama atau option pertama, setting pertama, kita lanjutkan lagi ke setelah file display. Nah, di display ini biasanya yang saya ganti itu pertama adalah Windows Element color theme-nya, karena menurut saya tidak bisa bekerja dengan layar yang terlalu cerah. Saya biasanya mengganti temanya menjadi dark ya, gelap. Saya apply. Nah, jadi gelap seperti ini. Saya suka yang gelap temanya, jadi boleh kawan-kawan ganti sendiri. Mau yang suka terang diganti terang, mau yang gelap diganti gelap, lightning atau dark, terserah kalian. Nah, berikutnya lagi yang kita ganti adalah di bagian color. Nah, di color ini kita akan mengganti di bagian 2D model space. Nah, ini ya area kerjanya uniform background. Jadi di area kerja 2 dimensi di unicorn backgroundnya kita pilih warna black. Nah, kenapa menggunakan warna black? Itu tadi agar pada saat kita memilih layer dengan warna-warna yang sudah kita tentukan, warna tersebut akan kelihatan lebih jelas. Jadi warna area kerjanya atau workspace-nya akan berwarna hitam sehingga garisnya akan kelihatan lebih jelas. Lalu ada crosshair. Biasanya saya nggak memakai crosshair warna putih ya, saya lebih suka warna blue. Nah, juga ini saya ganti ya, take from X nya saya kelihatan biar keren aja. Lalu ada lagi ini untuk layout ya, lembar kerja layout. Di sini kan kita bekerja ada 2, ada model, ada layout. Nanti kita terangkan di berikutnya lagi. Ini juga di layoutnya saya ganti warnanya menjadi gelap. Crosshairnya juga sama, saya ganti blue seperti ini. Lalu box editor, nah ini pas waktu kita ngedit, untuk ininya saya ganti black.
crosshairnya sama. Kalau sudah, kita apply. Nah, kita cek dulu. Nah, sudah berganti warna hitam dan tadi. Nah, ini ada saya klik optionnya kalau mau menggunakan grip. Kalau tidak bisa ditekan F7 biar areanya bersih. Kita kembali lagi ke option tadi. Nah, setelah color, biasanya yang saya setting berikutnya adalah crosshair itu ini ya, kursornya ini ada kayak bentuk palang plus kan. Nah, kita tentukan panjangnya. Biasanya ada beberapa siswa saya itu suka yang crossnya maksimal seperti ini, jadi tidak ada batas, maksimal seperti ini, tapi itu tergantung selera masing-masing. Saya lebih suka memakai ukuran sekitar 17 ya. Play. Oke, nah segini cukup. Lalu kita optionnya lagi, kita ke bagian ini. Biasanya ada yang display velvet tab-nya hilang, mungkin contoh kayak gini. Nah, display velvet tab bagian atasnya hilang. Nah, itu kalian bisa memunculkan di option setting ini, di display ini ya. Klik apply, oke. Nah, atau mungkin kalau pas hilang lagi, kita juga bisa menggunakan shortcut keyboard, yaitu file tab ya namanya, file tab. Nah, ini file tab muncul. Jadi kalau membuka banyak gambar itu lebih enak, tinggal klik 1, klik 2, dan seperti tadi ya. Lalu kita berikutnya ke option open and save. Nah, di sini kita masuk ke bagian file save. Kalau tadi di file adalah automatic save lokasinya, kalau open and save di sini ada save as, adalah pemilihan dia mau disimpan dengan format AutoCAD versi berapa. Nah, karena kita biasanya juga bekerja dengan banyak kawan atau mungkin nanti rekanan yang banyak, mungkin mereka nggak menggunakan AutoCAD dengan versi yang kita pakai sekarang. Jadi agar mempermudah, kita simpan dengan versi yang rata-rata orang pakai, itu sekitar versi 2007. Nah, ini paling aman. Bedanya apa sih versi AutoCAD yang terbaru dengan yang lebih lama? Biasanya adalah ukuran daripada filenya. Semakin lama, ukuran filenya akan semakin besar, sedangkan dengan penyimpanan yang baru, ukuran filenya akan semakin kecil. Kita pakai yang AutoCAD versi 2007 untuk penyimpanannya. Lalu ada lagi yaitu automatic save. Nah, contoh pada saat bekerja bisa jadi laptop kita ngelak atau bermasalah, tiba-tiba mati dan lain-lain, atau kita lupa menyimpan karena bekerja terlalu fokus, biasanya dalam waktu durasi yang lama itu lupa menyimpan dengan menekan Ctrl S atau save as di atas ini ya, shortcut di atas, kita lupa. Nah, kita ganti di sini dengan menit otomatisnya setiap berapa menit. Yang standar adalah 5 menit. Semakin kecil ukuran menit yang kalian pakai, semua 1 dan lain-lain, biasanya akan memakan membuat sistem kerja komputernya semakin berat. Jadi butuh versi yang lebih bagus lah. Nah, untuk mengatasinya kita pakai yang standar 5 ya, biar aman. Bisa klik apply kalau sudah. Nah, untuk yang berikutnya lagi di sini ada lagi kita ke plot and publish. Di sini kalian bisa menggunakan printer yang kalian pilih. Jadi kalau seumpamanya ini kita terhubung dengan Epson L385 agar nanti pas waktu kita plot atau kita print itu langsung muncul printernya, bisa kita pilih. Atau kalau enggak terkoneksi, biasanya saya menggunakan AutoCAD to PDF ya. Nah, ini
karena beberapa sudah pernah saya setting, jadi di sini muncul ya, sudah sesuai dengan ukuran. Jadi kalian bisa ini aja di begitu PDF ya, kita buat jadi PDF terlebih dahulu. Yang berikutnya lagi kita ke sistem. Nah, di sistem ini yang paling penting harus kita perhatikan adalah grafik perform. Nah, apabila kita sudah menggunakan grafis ya, nah di sini saya menggunakan Nvidia GeForce 940 MX. Jadi kalian bisa cek di sini, apabila sudah on seperti ini, maka grafis performnya sudah berjalan atau terkoneksi DirectX 11-nya. Lalu yang berikutnya lagi ke user preference. Saya biasanya menggunakan unitnya itu menggunakan senti. Jadi semua satuannya kalau kita ketikkan 1 itu kita anggap 1 senti ya. Jadi ini saya ganti ke satuan senti. Kalau kalian mau menggunakan mili atau kaki atau inci, silakan diganti sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita ke drafting. Di drafting ini ada auto snap exercise. Nah, ini saya pakai yang di tengah-tengah sini. Biasanya ini fungsinya apabila kalian ingin membuat garis seperti mungkin ini bagian kotak pojok tengah dan atas. Garis singgung-singgung seperti ini akan muncul dengan ukuran yang lebih besar. Apabila enggak, kita cek dulu lagi, coba kita kecilkan. Nah, tidak terlalu terlihat, jadi akan menyusahkan navigasi kita. Jadi lebih baik kasihkan ukuran yang proporsional agar kalian mudah untuk melihat garis singgungnya ya. Ini untuk di drafting. Lalu kita ke bagian 3D model, ini kita lewati dulu. Lalu ke seleksi. Nah, di seleksi ini ada big box. Apabila mau menseleksi agar jelas sama kayak yang tadi, untuk menseleksi agar jelas saya bisa taruh di tengah-tengah biar nyaman untuk kita menseleksi. Nah, terakhir kita apply. Oke. Nah, ini kita seleksi nyaman. Option. Terakhir profil. Nah, biasanya saya akan menyimpan yang settingan kita tadi, agar kalau sewaktu-waktu ada yang pakai laptop kita terus settingannya diubah, agar kita tidak perlu ribet-ribet untuk membuat lagi, kita ada ditulis. Nah, kita berikan nama setting apa gitu, sama apply. Ini sudah oke. Yang terakhir mungkin yang akan kita setting itu adalah ada drafting setting ya. Di sini biasanya yang saya cek adalah ini objek snapnya yang paling sering saya pakai. Nah, ini untuk bagian kalau seumpama panjang ya, panjang tadi seperti yang sudah kita contohkan tadi, bila kita buat garis kayak gini. Nah, kalau kita mau buat lagi, nah ini untuk mengetahui tengahnya, untuk mengetahui akhirnya. Nah, itu kita bisa menggunakan perintah ds enter di bagian objek snap. Nah, ini kalian bisa tekan F3 ya untuk menyalakan perintahnya atau untuk mematikannya. Ini saya pakai yang 3 ini aja yang saya sering. Nanti kalau mau bersinggungan dan lain-lain bisa di select all atau bisa di clear sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalau 3D saya tidak pakai. Kalau 3D biasanya saya nggak pakai yang cat ya untuk 3D nya, bisa pakai yang lain. Nah, untuk ini ada kelebihan sama kekurangan ya untuk dynamic input ini. Contoh, apabila laptopnya kawan-kawan itu kuat, pada saat seperti ini kita klik, nah ini banyak sekali perintahnya. Ini ortonya nyala ya, berarti kalian bisa menekan F8 nah agar bisa ngikutin. Nah, ini banyak sekali perintahnya. Apabila kalian laptopnya tidak terlalu kuat, maka ini akan berat, biasanya akan membuat pekerjaannya jadi berat. Jadi bisa ditekan F12 untuk mematikan perintahnya, atau tadi bagian
DS tadi. Nah, caranya tadi kalau kita matikan di mouse sudah tidak muncul ya perintahnya, jadi munculnya adalah di command line. Ini bisa dinyalakan 12 lagi, DS, enter. Nah ini bisa dimatikan. Ini kita matikan. Nah, kita khusus aja di bagian ininya ya, dimensinya kita matikan. Lalu ini enggak. Nah, untuk drafting and setting itu aja kira-kira yang bisa kita setting. Nah itu saja settingan AutoCAD yang biasa saya pakai. Silahkan dicoba dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.